Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andra Wanima dengan NIM 22032003. Adapun saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas manajemen mutu. Baik, materi yang pertama adalah materi Good Agricultural Practices atau GAP. Yang pertama adalah pengantar GAP atau cara budidaya pertanian yang baik. Adalah serangkaian pedoman dan prinsip yang digunakan dalam proses produksi pertanian untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan ramah lingkungan. GAP juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kesejahteraan petani. Yang kedua, pengertian GAP. GAP merupakan sistem manajemen budidaya pertanian yang menekankan pada penggunaan teknologi dan praktik terbaik dalam seluruh tahapan produksi, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan panen, hingga pasca panen. GAP memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan, lingkungan, dan sosial. Adapun tujuan GAP, tujuan utama penerapan GAP adalah yang pertama menghasilkan produk pertanian yang aman dikonsumsi, yang kedua menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, yang keempat meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar lokal maupun internasional, yang terakhir adalah memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas produk pertanian. Yang keempat ada latar belakang diterapkannya GAP. Penerapan GAP muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan dan lingkungan. Banyak negara pengimpor hasil pertanian mensyaratkan sertifikasi GAP untuk memastikan produk yang mereka beli bebas dari bahan kimia berbahaya dan diproduksi dengan cara yang berkelanjutan. Adapun prinsipnya adalah yang pertama keamanan pangan, yang kedua keamanan dan kesehatan pekerja, yang ketiga kesejahteraan hewan dan tumbuhan, yang keempat adalah kelestarian lingkungan, dan yang kelima adalah pelacakan produk. Selanjutnya ada aspek keamanan pangan. Aspek ini memastikan bahwa produk pertanian bebas dari kontaminan kimia, biologi, maupun fisik. Petani harus menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis anjuran, serta memperhatikan waktu henti agar residu kimia pada produk tetap aman. Yang ketujuh ada aspek lingkungan. Dalam GAP, pelestarian lingkungan menjadi prioritas. Pengelolaan limbah pertanian, penggunaan air secara efisien, rotasi tanaman, dan penanaman pohon penyangga adalah langkah-langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada aspek kesejahteraan pekerja. Pekerja pertanian harus dilindungi dari risiko kerja. GAP mewajibkan petani menyediakan alat pelindung diri, APD, tempat istirahat yang layak, serta pelatihan keselamatan kerja. Hal ini penting agar proses produksi tidak membahayakan kesehatan pekerja. Selanjutnya, selain faktor teknis,
GAP juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Petani harus memperoleh keuntungan yang adil, bekerja dalam kondisi yang aman, dan tidak mempekerjakan anak-anak. Prinsip ini juga mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Setiap aspek pelacakan produk. Setiap produk pertanian yang dihasilkan dengan GAP harus dapat dilacak asal-usulnya, mulai dari sumber benih, jenis pupuk yang digunakan, hingga proses panen dan distribusi. Sistem pelacakan ini memberikan transparansi bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan pasar. Penerapan GAP di Indonesia. Di Indonesia, GAP dikenal dengan istilah CBIB, cara budidaya yang baik, untuk sektor hortikultura dan perikanan. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan pedoman resmi serta sertifikasi GAP bagi petani yang menerapkannya. Lembaga yang bertanggung jawab. Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi GAP di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Perkebunan di bawah Kementerian Pertanian. Proses sertifikasi dilakukan oleh audit lapangan oleh petugas yang berkompeten. Selanjutnya, manfaat penerapan GAP. Manfaat yang diperoleh petani antara lain adalah: pertama, produk lebih mudah diterima di pasar ekspor. Yang kedua, kualitas hasil pertanian meningkat. Yang ketiga, biaya produksi lebih efisien. Yang keempat, lingkungan lebih terjaga. Dan yang terakhir, petani mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi karena produk bersertifikat lebih dipercaya. Tahapan penerapan GAP. Persiapan dan sosialisasi kepada petani. Latihan tentang teknik GAP. Penerapan prinsip GAP di lapangan. Evaluasi dan pembinaan. Audit sertifikasi GAP. Pemantauan berkelanjutan setelah sertifikasi. Syarat mendapatkan sertifikasi GAP. Yang pertama, memiliki catatan budidaya. Yang kedua, menerapkan sistem kebersihan dan keamanan kerja. Yang ketiga, menggunakan bahan kimia sesuai aturan. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan sekitar lahan. Dan yang terakhir, siap diverifikasi oleh auditor resmi.
Contoh penerapan GAP. Contoh pada budidaya sayuran organik di dataran tinggi. Petani yang menerapkan GAP menggunakan pupuk alami, hindari pestisida sintetis, menjaga sanitasi lahan, dan mencatat seluruh proses produksi dan pelapangan. GAP dan sertifikasi ekspor. Negara-negara seperti Jepang, Uni Eropa, dan Australia sangat ketat dalam menerima produk petani impor. Mereka hanya menerima produk Indonesia sertifikat GAP. Oleh sebab itu, penerapan GAP menjadi kunci bagi Indonesia untuk menembus pasar ekspor. GAP dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan GAP juga mendukung pembangunan pertanian keberlanjutan. Penggunaan input yang efisien dan pengolahan tanah yang baik dapat mengurangi degradasi lahan serta menjaga keanekaragaman hayati. Dalam sektor perikanan, GAP dikenal sebagai CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Prinsipnya sama, yaitu memastikan hasil perikanan aman, sehat, dan ramah lingkungan dengan memperhatikan kualitas air, pakan, serta sanitasi kolam. Kemudian ada GAP dalam sektor peternakan. Untuk peternakan dikenal dengan istilah ASUH, aman, sehat, utuh, halal, yang sejalan dengan GAP. Tujuannya untuk memastikan produk ternak seperti daging, susu, dan telur aman dikonsumsi, bebas penyakit, serta sesuai standar halal. Ada GAP dan pengendalian hama terpadu. Salah satu elemen penting dalam GAP adalah penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT mengutamakan penggunaan musuh alami dan teknik budidaya yang sehat sebelum menggunakan pestisida kimia. Selanjutnya ada catatan lapangan atau logbook. Setiap petani GAP wajib mencatat seluruh aktivitas budidaya seperti tanggal tanam, jenis pupuk, obat yang digunakan hingga hasil panen. Logbook ini menjadi bukti nyata penerapan GAP dan syarat penting dalam audit sertifikasi. Kemudian ada GAP dan teknologi pertanian. Teknologi modern seperti sensor kelembapan tanah, sistem irigasi otomatis, dan aplikasi pencatatan digital sangat membantu petani dalam menerapkan GAP secara efisien dan terukur. Kemudian pelatihan dan pendampingan. Petani tidak bisa langsung menerapkan GAP tanpa bimbingan. Diperlukan pelatihan pendampingan dari penyuluh pertanian dan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk memastikan penerapan GAP berjalan sesuai pedoman. Kemudian ada hambatan penerapan GAP. Beberapa hambatan yang sering dihadapi adalah rendahnya pengetahuan petani, keterbatasan biaya penerapan, kekurangan tenaga penyuluh yang terlatih, sulitnya akses terhadap pasar yang mensyaratkan sertifikasi. Kemudian solusi menghadapi hambatan. Pemerintah perlu memperkuat sistem penyuluhan, memberikan subsidi untuk sertifikasi, serta membangun kemitraan antara petani dan perusahaan agrobisnis agar penerapan GAP menjadi lebih mudah dan terjangkau. Selanjutnya, peran penyuluh pertanian. Penyuluh memiliki peran penting sebagai
jembatan antara petani dan kebijakan pemerintah. Mereka membantu dalam pelatihan, pemantauan, serta penilaian kesiapan petani untuk mengikuti sertifikasi GAP. GAP merupakan sistem manajemen budidaya pertanian yang menekankan pada penggunaan teknologi dan praktik terbaik dalam seluruh tahapan produksi, mulai dari penyiapan penanaman, pemeliharaan panen, hingga pasca panen. GAP memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan, lingkungan, dan sosial. Adapun tujuan utama penerapan GAP adalah yang pertama menghasilkan produk pertanian yang aman dikonsumsi, yang kedua menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, yang keempat meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar lokal maupun internasional, yang terakhir adalah memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas produk pertanian. Yang keempat ada latar belakang diterapkannya GAP. Penerapan GAP muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan dan lingkungan. Banyak negara pengimpor hasil pertanian mensyaratkan sertifikasi GAP untuk memastikan produk yang mereka beli bebas dari bahan kimia berbahaya dan diproduksi dengan cara yang berkelanjutan. Adapun prinsipnya adalah yang pertama keamanan pangan, yang kedua keamanan dan kesehatan pekerja, yang ketiga kesejahteraan hewan dan tumbuhan, yang keempat adalah kelestarian lingkungan, dan yang kelima adalah pelacakan produk. Selanjutnya ada aspek keamanan pangan. Aspek ini memastikan bahwa produk pertanian bebas dari kontaminan kimia, biologi, maupun fisik. Petani harus menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis anjuran, serta memperhatikan waktu henti agar residu kimia pada produk tetap aman. Yang ketujuh, ada aspek lingkungan. Dalam GAP, pelestarian lingkungan menjadi prioritas. Pengelolaan limbah pertanian, penggunaan air secara efisien, rotasi tanaman, dan penanaman pohon penyangga adalah langkah-langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada aspek kesejahteraan pekerja. Pekerja pertanian harus dilindungi dari risiko kerja. GAP mewajibkan petani menyediakan alat pelindung diri, APD, tempat istirahat yang layak, serta pelatihan keselamatan kerja. Hal ini penting agar proses produksi tidak membahayakan kesehatan pekerja. Selanjutnya, selain faktor teknis, GAP juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Petani harus memperoleh keuntungan yang adil, bekerja dalam kondisi yang aman, dan tidak mempekerjakan anak-anak. Prinsip ini juga mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Setiap aspek pelacakan produk. Setiap produk pertanian yang dihasilkan dengan GAP harus dapat dilacak asal-usulnya, mulai dari sumber benih, jenis pupuk yang digunakan, hingga proses panen dan distribusi. Sistem pelacakan ini memberikan transparansi bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan pasar. Penerapan GAP di Indonesia. Di Indonesia, GAP dikenal dengan istilah CBIB, cara budidaya yang baik, untuk sektor hortikultura dan perikanan. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan pedoman resmi serta sertifikasi GAP bagi petani yang menerapkannya. Lembaga yang bertanggung jawab. Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi GAP di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Perkebunan di bawah Kementerian Pertanian. Proses sertifikasi dilakukan oleh audit lapangan oleh petugas yang berkompeten. Selanjutnya, manfaat penerapan GAP. Manfaat yang diperoleh petani antara lain adalah: pertama, produk lebih mudah diterima di pasar ekspor. Yang kedua, kualitas hasil pertanian meningkat.
Yang ketiga, biaya produksi lebih efisien. Yang keempat, lingkungan lebih terjaga. Dan yang terakhir, petani mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi karena produk bersertifikat lebih dipercaya. Tahapan penerapan GAP. Persiapan dan sosialisasi kepada petani. Latihan tentang teknik GAP. Penerapan prinsip GAP di lapangan. Evaluasi dan pembinaan. Audit sertifikasi GAP. Pemantauan berkelanjutan setelah sertifikasi. Syarat mendapatkan sertifikasi GAP. Yang pertama, memiliki catatan budidaya. Yang kedua, menerapkan sistem kebersihan dan keamanan kerja. Yang ketiga, menggunakan bahan kimia sesuai aturan. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan sekitar lahan. Dan yang terakhir, siap diverifikasi oleh auditor resmi. Contoh penerapan GAP. Contoh pada budidaya sayuran organik di dataran tinggi. Petani yang menerapkan GAP menggunakan pupuk alami, hindari pestisida sintetis, menjaga sanitasi lahan, dan mencatat seluruh proses produksi dan pelapangan. GAP dan sertifikasi ekspor. Negara-negara seperti Jepang, Uni Eropa, dan Australia sangat ketat dalam menerima produk petani impor. Mereka hanya menerima produk dengan sertifikat GAP. Oleh sebab itu, penerapan GAP menjadi kunci bagi Indonesia untuk tembus pasar ekspor. GAP dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan GAP juga mendukung pembangunan pertanian keberlanjutan. Penggunaan input yang efisien dan pengolahan tanah yang baik dapat mengurangi degradasi lahan serta menjaga keanekaragaman hayati. Dalam sektor perikanan, GAP dikenal sebagai CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Prinsipnya sama, yaitu memastikan hasil perikanan aman, sehat, dan ramah lingkungan dengan memperhatikan kualitas air, pakan, serta sanitasi kolam. Kemudian ada GAP dalam sektor peternakan. Untuk peternakan dikenal dengan istilah ASUH, aman, sehat, utuh, halal, yang sejalan dengan GAP. Tujuannya untuk memastikan produk ternak seperti daging, susu, dan telur aman dikonsumsi, bebas penyakit, serta sesuai standar halal. Ada GAP dan pengendalian hama terpadu. Salah satu elemen penting dalam GAP adalah penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT mengutamakan penggunaan musuh alami dan teknik budidaya yang sehat sebelum menggunakan pestisida kimia. Selanjutnya ada catatan lapangan atau logbook. Setiap petani GAP wajib mencatat seluruh aktivitas budidaya seperti tanggal tanam, jenis pupuk, obat yang digunakan hingga hasil panen. Logbook ini menjadi bukti nyata penerapan GAP dan syarat penting dalam audit sertifikasi. Kemudian ada GAP dan teknologi pertanian. Teknologi modern seperti sensor pembuatan tanah, sistem irigasi otomatis, dan aplikasi pencatatan digital sangat membantu petani dalam menerapkan GAP secara efisien dan terukur. Kemudian pelatihan dan pendampingan. Petani tidak bisa langsung menerapkan GAP tanpa bimbingan. Diperlukan pelatihan pendampingan dari penyuluh pertanian dan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk memastikan penerapan GAP berjalan sesuai pedoman. Kemudian ada hambatan penerapan GAP. Beberapa hambatan yang sering dihadapi adalah rendahnya pengetahuan petani, keterbatasan biaya penerapan, kekurangan tenaga penyuluh yang terlatih, sulitnya akses terhadap pasar yang mensyaratkan sertifikasi.
Kemudian solusi menghadapi hambatan. Pemerintah perlu memperkuat sistem penyuluhan, memberikan subsidi untuk sertifikasi, serta membangun kemitraan antara petani dan perusahaan agrobisnis agar penerapan GAP menjadi lebih mudah dan terjangkau. Selanjutnya, peran penyuluh pertanian. Penyuluh memiliki peran penting sebagai jembatan antara petani dan kebijakan pemerintah. Mereka membantu dalam pelatihan, pemantauan, serta penilaian kesiapan petani untuk mengikuti sertifikasi GAP. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah GAP adalah landasan utama menuju pertanian modern, aman, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan GAP, petani tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga turut menjaga lingkungan dan kesejahteraan sosial. Penerapan GAP bukan hanya tuntutan pasar, melainkan kebutuhan untuk keberlanjutan pertanian di Indonesia di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.